Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 kali ini akan membahas mengenai perdagangan bebas dan hambatan perdagangan internasional. Sebelum memulai pembahasan, saya perkenalkan terlebih dulu nama-nama anggota kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri, Nurul Istiqomah, lalu ada Diva Agil Berliana, Andi Saidil, Sylvia Natalia, dan Mebinta Alfonso. Pertama-tama saya akan membahas terlebih dulu latar belakang dari pembahasan kali ini. Persaingan bisnis di era perdagangan bebas menunjukkan perkembangan yang pesat sehingga seolah tidak ada batas antar negara. Indonesia harus berkompetisi dengan negara lain di bidang perdagangan, baik negara maju maupun negara berkembang. Perdagangan bebas membuka peluang bagi produsen Indonesia untuk menjual produknya ke luar negeri dan sebaliknya memberi pilihan produk yang lebih banyak kepada masyarakat. Peran pemerintah diharapkan sangat sedikit dalam perdagangan bebas. Namun demikian, perdagangan bebas antar negara yang tidak terkontrol oleh peran pemerintah dan negara dapat berakibat pada keadaan di mana pengusaha dalam negeri, terutama sektor usaha kecil dan menengah, semakin terpuruk karena berkompetisi dengan pengusaha dari negara maju. Untuk itu, tetap diperlukan peran pemerintah dan kalangan dunia usaha untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, agar semua pelaku usaha dapat tetap bertahan dan bersaing satu sama lain secara sehat. Sistem perdagangan bebas meminta setiap negara membuka akses yang adil dan tidak diskriminatif terhadap satu sama lain. Selanjutnya, teman saya Mebinta Alfonso akan menjelaskan mengenai perdagangan bebas. Kita masuk dalam perdagangan bebas. Kebijakan yang sebagian besar bersifat teoretis, di mana pemerintah sama sekali tidak menggunakan tarif, pajak, bea atas impor, atau kuota atas ekspor. Dalam pengertian ini, perdagangan bebas adalah kebalikan dari proteksionisme, kebijakan perdagangan defensif yang dimaksudkan untuk menghilangkan kemungkinan persaingan luar negeri. Kita masuk dalam teori perdagangan bebas. Sejak zaman Yunani kuno, para ekonom telah mempelajari dan memperdebatkan teori dan efek kebijakan perdagangan internasional. Apakah pembatasan perdagangan membantu atau merugikan negara yang melakukannya? Dan kebijakan perdagangan mana, dari proteksionisme ketat hingga perdagangan bebas total, yang terbaik untuk negara tertentu? Selama bertahun-tahun, perdebatan mengenai manfaat versus biaya kebijakan perdagangan bebas bagi industri dalam negeri, dua teori utama perdagangan bebas telah muncul: merkantilisme dan keunggulan kooperatif. Komparatif menyatakan bahwa semua negara akan selalu mendapatkan manfaat dari kerjasama dan partisipasi dalam perdagangan bebas. Komparatif memiliki karakteristik globalisasi, teori yang menyatakan bahwa keterbukaan dunia dalam perdagangan akan meningkatkan standar hidup di semua negara. Keunggulan komparatif adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi lebih banyak barang dengan biaya per unit yang lebih rendah daripada negara lain. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan perdagangan bebas. Yang pertama, merangsang pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, membantu konsumen. Yang ketiga, meningkatkan investasi asing. Yang keempat, mengurangi pengeluaran pemerintah. Yang kelima, mendorong transfer teknologi. Nah, selanjutnya ada kekurangan perdagangan bebas. Yang pertama yaitu membahayakan lingkungan. Negara-negara berkembang hanya memiliki sedikit undang-undang perlindungan lingkungan karena banyak peluang perdagangan bebas melibatkan ekspor sumber daya alam seperti kayu atau biji besi, penebangan hutan, dan penambangan lepas yang tidak direklamasi seringkali merusak lingkungan lokal. Yang kedua yaitu memungkinkan kondisi kerja yang buruk. Demikian pula, pemerintah di negara berkembang jarang memiliki undang-undang untuk mengatur dan memastikan kondisi kerja yang aman dan adil, karena perdagangan bebas sebagian bergantung pada kurangnya pembatasan pemerintah.
Perempuan dan anak-anak sering kali dipaksa untuk bekerja di pabrik dengan melakukan pekerjaan berat di bawah kondisi kerja yang melelahkan. Yang ketiga, yaitu mendorong pencurian kekayaan intelektual. Banyak pemerintah asing, terutama yang berada di negara berkembang, seringkali menangani hal kekayaan intelektual secara serius. Tanpa perlindungan inovasi dan teknologi baru, perusahaan itu sering dicuri, memaksa mereka untuk memproduksi dengan produk yang palsu di negara sendiri dengan harga yang lebih rendah. Nah, yang keempat yaitu menyebabkan hilangnya pekerjaan melalui outsourcing. Tarif cenderung mencegah outsourcing pekerjaan dengan menjaga harga produk pada tingkat yang kompetitif. Bebas tarif, produk yang diimpor dari luar negeri dengan upah lebih rendah harganya lebih murah. Meskipun hal ini mungkin tampak baik bagi konsumen, padahal hal ini mempersulit perusahaan lokal untuk bersaing. Mereka memaksa untuk mengurangi tenaga kerja. Yang kelima yaitu mengurangi pendapatan. Karena tingkat persaingan yang tinggi dipicu oleh perdagangan bebas yang tidak dibatasi, bisnis yang terlibat pada akhirnya mengalami penurunan pendapatan. Bisnis kecil di negara kecil paling rentan terhadap efek ini. Nah, kita masuk di perdagangan internasional. Apa sih itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional yaitu perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain atas dasar saling percaya dan saling menguntungkan. Perdagangan internasional ini nggak hanya dilakukan oleh negara maju saja, tetapi negara berkembang juga melakukan perdagangan internasional ini. Nah, manfaat dari perdagangan internasional yaitu negara kita bisa memperoleh barang yang tidak bisa diproduksi di negara kita sendiri. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi dari negara lain, yaitu ada kondisi geografi, iklim, dan penguasaan iptek. Dengan adanya perdagangan internasional ini, setiap negara bisa memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi sendiri. Nah, next kita ke tujuan dari perdagangan internasional. Nah, tujuannya apa? Yang pertama yaitu memperluas pasar wilayah perdagangan dan meningkatkan produksi. Yang kedua yaitu meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor produksi dari negara lain. Yang ketiga yaitu meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi, menstabilkan harga barang dan menyerap banyak tenaga kerja. Yang keempat, melakukan transfer teknologi modern untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Yang terakhir, ada mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang semakin mahir, terampil, unggul untuk mengikuti perkembangan teknologi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Saidul Muhtari, ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Materi selanjutnya yaitu terhambatnya perdagangan internasional. Terhambatnya perdagangan internasional ini mempunyai 4 penyebab, yaitu yang pertama ada perbedaan mata uang antar negara. Biasanya negara yang melakukan kegiatan ekspor meminta kepada negara pengimpor untuk membayar dengan menggunakan mata uang negara pengekspor. Penyebab kedua ada pembayaran antar negara sulit dan risikonya besar. Pada saat melakukan kegiatan perdagangan internasional, negara pengimpor akan mengalami kesulitan dalam hal pembayaran. Apabila membayarnya dilakukan secara langsung, akan mengalami kesulitan. Yang ketiga, adanya kebijaksanaan impor dari suatu negara. Setiap negara akan memberlakukan kebijakan untuk melindungi barang-barang dalam negeri. Salah satunya dengan menetapkan tarif impor. Yang terakhir, yang keempat, yaitu terjadinya perang. Terjadinya perang dapat menyebabkan hubungan antar negara ini terputus. Selain itu, kondisi perekonomian negara tersebut juga akan mengalami kelesuan, sehingga hal ini dapat menyebabkan perdagangan antar negaranya terhambat. Selanjutnya, yang kelima adalah adanya organisasi-organisasi ekonomi regional. Kebijakan serta peraturan yang dikeluarkannya pun hanya untuk kepentingan negara-negara anggota. Sebuah organisasi ekonomi regional akan mengeluarkan peraturan ekspor dan impor yang khusus untuk negara anggotanya. Yang keenam, kualitas sumber daya yang rendah. Suatu negara yang memiliki kualitas barang rendah akan sulit bersaing dengan barang-barang yang dihasilkan oleh negara lain yang kualitasnya lebih baik. Yang terakhir, yang ketujuh adalah peraturan administrasi. Saat ini pemerintah mewajibkan penggunaan letter of credit sebagai alat pembayaran kegiatan ekspor untuk sejumlah industri. Ini untuk meningkatkan devisa bagi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya dan teman-teman saya sampaikan.
di dalam materi perdagangan bebas dan hambatan di dalam perdagangan internasional ini. Semoga teman-teman semua bisa menikmati video ini dan juga mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadikan ilmu baru bagi teman-teman semua. Jangan lupa juga untuk menonton video kami di YouTube yang dimana linknya sudah tersedia di PowerPoint kami. Saya mewakili kelompok saya, kelompok 1 di dalam mata kuliah Ekonomi Internasional. Memohon maaf apabila ada salah kata atau salah bahasa. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.